Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali media yang saya lihat itu video-videonya banyak yang bisa membuat orang menjadi pemikiran yang kurang baik. Video pertengkaran misalnya, video ini bisa memicu bahwa pertikaian, pertengkaran, percecokan, bahkan sampai kekerasan itu sangatlah tidak baik untuk dibuat suatu pertunjukan. Karena hal ini bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Maka dalam kehidupan sehari-hari ini kita senantiasa selalu memikirkan hal-hal yang baik untuk bisa menjalankan amanah dari Allah, ya, untuk bisa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanah dari Allah. Langkah seyogyanya kita harus bisa mendirikan sholat. Itu yang pertama. Sebagai manusia dan umat Allah, kita dituntut untuk menyembah kepada Allah dengan cara kita masing-masing. Kalau Islam jangan dengan cara sholat, kalau Kristen ya misalnya bisa ke gereja, Hindu, Buddha dengan caranya sendiri-sendiri. Sholat merupakan tiang suatu hukum Allah, suatu yang bisa merubah nilai daripada kebenaran itu sendiri, bisa menambahkan perluasan pengertian dan hakikat hidup pada umumnya. Jadi jangan salah. Maka dari itu seyogyanya kita berusaha dari yang kecil dulu, ya. Kita harus mendisiplinkan diri kita bagaimana menjadi manusia yang baik, ya. Kita harus mendisiplinkan diri misalnya dengan kita mulai sholat, mulai sembahyang, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya, ya, kita sholat. Kemudian kita harus melakukan amalan yang sudah diajarkan pada kita, ya. Perbuatan yang bersifat baik. Banyak sekali saya melihat itu Allah merubah rencana manusia dengan sengaja, tidak disesuaikan. Tetapi kadang manusia itu cenderung untuk marah, emosi, jengkel. Saya melihatnya itu malah ini adalah kehendak Allah. Itu adalah kehendak Allah. Jadi kamu jangan marah bila rencanamu tidak berhasil.
Karena pemikiran itu akan berdampak kekecewaan. Kamu harus sabar untuk menerima takdir itu. Ikhlas dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, biarlah hidup ini mengalir apa adanya. Yang penting iman kita tetap ada pendirian bahwasannya kita itu beriman pada Allah dan iman kita harus kuat. Iman agar menjadikan diri kita manusia yang sejati, manusia yang baik. Fokuslah, fokus pada kebaikan, fokus pada kejujuran. Jangan pernah berbohong. Kalau kamu mengalami 1 kali pembohongan, maka akan 1000 kali kebohongan yang harus kamu lakukan lagi. Jadi jangan coba-coba untuk sekali berbohong. Karena apa? Karena itu menimbulkan sifat ketidakjujuran di dalam dirimu. Akhirnya akan bisa merusak iman kamu nantinya. Jadi jangan pernah bermain-main dengan namanya kebohongan. Banyak sekali pengajaran-pengajaran untuk menjadi manusia yang baik itu bisa kita dapatkan dengan pendidikan moral. Pendidikan moral itu sudah mencakup semuanya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Kemudian dijelaskan lagi tentang keberadaban. Ini adalah kelebihan dari manusia. Manusia ini makhluk yang beradab. Jadi untuk menjadi manusia sejati itu kita harus beradab terhadap sesama manusia. Jadi, jangan pernah menyakiti sesama manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah persatuan. Kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk menjalin rasa persaudaraan agar tercipta persatuan yang kokoh, yaitu persaudaraan. Kemudian dengan persaudaraan itu kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang dan bisa dengan bahagia. Misal satu contoh, kalau kita belum mendapatkan pekerjaan, karena persatuan atau persaudaraan kita itu kuat, kita banyak teman, kita bisa menggali informasi dari saudara-saudara kita yang lainnya. Seperti itu. Akhirnya kebahagiaan akan kita capai. Jadi terus kembangkan persatuan atau persaudaraan dalam diri kalian. Jangan diambil macam-macam. Jangan ada perseteruan atau perselisihan. Bahaslah yang nyata aja. Yang nyata maksudnya yang tidak menyinggung satu sama lain. Kita jangan membahas hal-hal negatif yang bisa menimbulkan perpecahan. Misalnya kita menjelekkan agama yang lain, menganggap agama yang lain tidak benar, itu adalah satu kesalahan. Soalnya apa? Soalnya kita semua ini tidak ada yang tahu,
Allah hanya memberi perintah kepada manusia untuk beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka surga akan didapatnya. Jadi walaupun dia beragama Islam, Kristen, Hindu, ataupun Buddha, kalau dia beriman kepada Yang Maha Kuasa, yang menciptakan diri kita, maka surga yang akan didapatkan. Tapi sebaliknya, masih dia itu beragama Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, tapi tidak mencerminkan peradaban manusia yang beradab, yang bermoral, ya. Dia suka menyakiti orang lain, suka membuat kerusakan orang lain, suka semena-mena, ingin menang sendiri, suka menipu. Itu sama halnya bohong. Maka Allah akan menyiksa kelak di kemudian yaumul akhir nanti. Jadi untuk teman-teman, tetaplah terus menambah keimanan. Semoga bermanfaat video kali ini dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.